Perkenalkan, nama saya Dika Widianti. Saya akan menjelaskan materi norma dalam kehidupan. Norma adalah aturan-aturan yang berisi petunjuk tingkah laku yang harus atau tidak boleh dilakukan manusia dan bersifat mengikat. Keberadaan norma sangat diperlukan untuk memberi petunjuk kepada manusia tentang bagaimana manusia harus bersikap, bertingkah laku dalam masyarakat, agar tercipta kehidupan bersama yang tertib, tentram, aman, dan harmonis. Norma-norma yang berlaku pada masyarakat, bangsa, dan negara. Yang pertama ada norma agama. Norma agama adalah peraturan hidup yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa guna menciptakan kehidupan bahagia di dunia dan akhirat. Peraturan hidup yang diciptakan ini harus diterima sebagai perintah-perintah, larangan-larangan, dan ajaran-ajaran yang berasal dari Tuhan. Sumber norma ini adalah Alkitab suci dari setiap agama yang dianut, seperti Al-Quran bagi agama Islam, Alkitab bagi agama Kristen atau Katolik, Tripitaka bagi agama Buddha, dan Weda bagi agama Hindu. Yang kedua, ada norma kesusilaan. Norma kesusilaan adalah peraturan hidup yang dianggap sebagai suara hati sanubari manusia. Norma ini juga merupakan aturan hidup tentang perilaku baik dan buruk. Pelanggaran terhadap norma ini akan mendapatkan sanksi sosial, seperti cibiran atau cemoohan masyarakat sampai diasingkan dari lingkungan masyarakat. Yang ketiga, ada norma kesopanan. Norma kesopanan adalah peraturan hidup atau nilai-nilai yang diatur oleh agama maupun adat istiadat masyarakat. Norma kesopanan merupakan norma yang bersumber pada budaya masyarakat. Pelanggaran terhadap norma ini tidak menimbulkan efek sosial yang besar. Pelanggaran terhadap norma ini akan kembali kepada diri pelakunya sendiri, yaitu berupa perasaan malu dan menjadi sungkan terhadap orang di sekitarnya. Nah, yang keempat ada norma hukum. Norma hukum adalah aturan-aturan yang bersumber atau dibuat oleh lembaga negara yang berwenang. Norma hukum bersifat memaksa dan mengikat. Orang yang melanggar aturan-aturan hukum akan mendapatkan sanksi berupa hukuman seperti penjara atau denda. Adapun norma hukum memiliki unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, aturan tentang perilaku manusia dalam pergaulan masyarakat. Yang kedua, aturan dibuat oleh badan atau lembaga berwenang. Yang ketiga, aturan bersifat memaksa. Yang keempat, sanksi bersifat tegas. Yang kelima, aturan berisi perintah dan larangan. Dan yang keenam, perintah harus ditaati dan larangan dijauhi oleh setiap orang. Selain norma-norma, di dalam masyarakat juga terdapat sejumlah kebiasaan dan adat istiadat. Setiap individu tentu memiliki perilaku-perilaku tertentu yang menyenangkan sehingga dilakukan setiap hari. Perbuatan atau perilaku yang kita lakukan secara berulang-ulang dan menjadi pola hidup seperti itulah yang disebut kebiasaan. Beberapa contoh kebiasaan dalam masyarakat yang diikuti oleh warganya antara lain, yang pertama, kebiasaan untuk menerima atau memberi sesuatu dengan tangan kanan. Yang kedua, umat Islam memiliki kebiasaan untuk menggunakan sarung dan kopiah saat menjalankan ibadah. Yang ketiga, kebiasaan untuk mengunjungi kerabat yang lebih tua di hari raya keagamaan. Adat istiadat adalah himpunan kaidah-kaidah sosial yang sejak lama ada dan telah menjadi kebiasaan atau tradisi dalam masyarakat. Adat istiadat bisa berbentuk tertulis dan tidak tertulis. Adat istiadat yang tertulis adalah piagam-piagam raja seperti surat pengesahan raja, kepala adat, peraturan persekutuan hukum adat yang tertulis seperti penataan desa, agama desa, awik-awik atau peraturan subak di Pulau Bali. Adat istiadat yang tidak tertulis adalah upacara ngaben di Bali, sesajen di Jawa, dan selamatan yang menandai tahapan hidup seseorang di Sunda. Materi selanjutnya, perilaku sesuai norma dalam masyarakat. Pertama, norma agama.
Kehidupan beragama di Indonesia diatur dalam Sila Pertama Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Pasal 29 ayat 1 dan 2. Pasal tersebut menjelaskan bahwa negara Indonesia adalah negara yang mengakui adanya Tuhan dan negara memberikan jaminan kepada tiap penduduk untuk memeluk agama dan beribadah sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Beberapa contoh norma agama dalam kehidupan sehari-hari antara lain. Yang pertama, berdoa ketika sebelum dan sesudah belajar. Yang kedua, melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan. Yang ketiga, merayakan hari besar agama. Yang keempat, saling menghormati dan menghargai perbedaan agama. Lanjut norma kesusilaan. Seseorang yang berbuat berdasarkan suara hati nurani merupakan gambaran orang yang mempertimbangkan norma kesusilaan dalam kehidupannya. Beberapa contoh perilaku sesuai norma kesusilaan dalam kehidupan sehari-hari antara lain: yang pertama, selalu berlaku jujur kepada siapapun. Yang kedua, tidak sombong. Yang ketiga, tidak iri kepada orang lain. Dan yang keempat, berbuat baik kepada siapapun. Ketiga, norma kesopanan. Norma kesopanan berhubungan dengan pergaulan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Manusia sebagai makhluk sosial selalu berinteraksi dengan orang lain. Beberapa contoh perilaku sesuai norma kesopanan dalam kehidupan sehari-hari antara lain: yang pertama, berbicara dengan sopan. Kedua, memberi salam jika bertamu. Yang ketiga, berpamitan jika ingin berangkat ke sekolah. Yang keempat, berpakaian dengan sopan, dan lain-lain. Yang keempat, ada norma hukum. Norma hukum juga mengatur kehidupan lainnya, seperti larangan melakukan tindak kejahatan dan pelanggaran, larangan melakukan korupsi, larangan merusak hutan, dan kewajiban membayar pajak. Peraturan tersebut harus dilaksanakan oleh seluruh warga negara Indonesia. Beberapa contoh perilaku sesuai norma hukum dalam kehidupan sehari-hari antara lain: yang pertama, setiap warga negara Indonesia wajib membayar pajak. Yang kedua, seseorang yang melakukan tindak kejahatan atau tindak kriminal akan diberi sanksi yang sudah berlaku. Yang ketiga, setiap orang menaati rambu lalu lintas. Selain norma-norma, ada juga norma kebiasaan. Norma kebiasaan, penerapan norma kebiasaan dapat dilakukan antara lain dengan hal-hal berikut. Yang pertama, mengucapkan terima kasih saat menerima sesuatu dari orang lain. Yang kedua, menerima sesuatu dengan tangan kanan. Dan yang ketiga, mengucapkan kata-kata permisi saat melintas di antara orang-orang yang sedang berkumpul. Nah, itulah tadi penyampaian materi norma dalam kehidupanku. Semoga bermanfaat. Terima kasih.